Fakih dari kelompok 1. Saya selaku moderator Daraya. Saya Milana Dika Sadia. Saya Filvisita Ismudiriani. Saya Tisha Putra. Kami di sini akan menjelaskan dan merinci dalam presentasi kami tentang peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Adapun peristiwa ini dilatar belakangi yang pertama dengan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin dikarenakan Perdana Menteri Amir Syarifuddin yang menandatangani perjanjian Renville, yang mana perjanjian Renville tersebut merugikan bangsa Indonesia, sehingga Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan juga beserta kabinet-kabinetnya dipecat dari jajaran staf pemerintahan Indonesia pada saat itu. Lalu digantikan dengan kabinet Muhammad Natsir yang mana saat itu menggantikan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Nah, selang waktu berlalu, Amir Syarifuddin ini mendekati salah seorang tokoh komunis bernama Musso yang baru pulang dari Rusia atau yang dulu dikenal dengan nama negara Soviet, yang mana Amir Syarifuddin dan Musso ini berkoalisi untuk membentuk sebuah negara ini berlandaskan komunis, yaitu Republik Indonesia Soviet. Nah, adapun langkah pertama yang diawali oleh Amir Syarifuddin beserta Musso ini dengan mempropaganda dengan menyerang kabinet Hatta dan menyerang kabinet selanjutnya, yang mana kabinet selanjutnya ini melakukan program RERA ini itu rekonstruksi dan rekonsiliasi, yaitu mengurangi jumlah tentara dengan mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa demi mengurangi anggaran negara, dan juga menghindari pembelotan terhadap Jepang, yang dimana pada saat itu banyak sekali tentara-tentara yang masih terikat dengan Jepang. Oke, selanjutnya adalah kejadiannya. Bagaimana kejadian pemberontakan PKI di Madiun ini terjadi? Seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya di latar belakang, bahwasanya ada beberapa hal yang melatar belakangi pemberontakan PKI di Madiun. Antara lain adalah kebijakan RERA yang menurut golongan kiri dapat merugikan karena dapat melemahkan militer Indonesia. Lalu selanjutnya adalah Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin yang dahulu adalah Perdana Menteri dianggap merugikan Republik Indonesia dalam perjanjian Renville. Apa itu perjanjian Renville? Perjanjian Renville adalah perjanjian yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Apa sih yang melatar belakangi terjadinya perjanjian Renville ini? Perjanjian Renville ini terjadi karena bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau atas perjanjian Linggarjati yang terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu pada 1946, yang disebabkan Belanda ingkar untuk mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Lalu setelah itu pada tanggal 10 Agustus Musso datang ke Indonesia dari Soviet dan mengajak FDR atau Front Demokrasi Rakyat untuk berkoalisi seperti tadi yang dikatakan bersama PKI. Nah, namun pada saat itu hal itu dianggap ilegal karena tidak disetujui oleh tokoh-tokoh sentral lainnya. Dan setelah itu
di Yogyakarta untuk membuat restrukturisasi ya, penggantian kabinet presidensial menjadi kabinet persatuan. Gerakan ini didukung oleh barisan dari kelompok kiri atau dari Partai Komunis Indonesia, dan bertujuan untuk menguasai daerah-daerah yang strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Madiun, Solo, Kediri, Jombang, dan lain-lainnya dengan berbagai cara. Lalu setelah itu pada tanggal 18 September 1948, kelompok Warung dari Ponorogo menentang pemerintahan Republik Indonesia yang saat itu berpusat di Yogyakarta. PKI pada saat itu menguasai Madiun dan mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia. Nah, Hatta yang melihat itu tuh kayak, wah ini harus cepat-cepat selesai nih. Mau nggak mau Madiun harus balik lagi ke tangan kita sebelum diambil alih oleh Belanda. Maka dari itu, sebagai langkah awal adalah agar keamanannya menjadi lebih baik, pemerintah memerintahkan TNI dari Divisi Siliwangi yang saat itu kebetulan sedang dipimpin oleh Abdullah Hasan Nasution dan Gatot Subroto untuk melakukan operasi penumpasan pada tanggal 20 September 1948. Lalu langkah awal yang dilakukannya lagi yaitu dengan penghapusan anti komunis di daerah Solo dan Yogyakarta. Dan akhirnya pada tanggal 30 September Letko Sodikin mengerahkan pasukannya untuk menguasai Madiun dan akhirnya PKI pun mundur. Nah, dari PKI mundur di situ, pada 28 Oktober 1948 pemerintahan berhasil menangkap anggota PKI yang saat itu akhirnya berjumlah 1.500 orang. Dan setelah itu pada tanggal 31 Oktober akhirnya Musso ditemukan dan dieksekusi mati dengan cara ditembak. Setelah itu pada tanggal 4 Desember 1948 Amir tertangkap di Grobogan, Jawa Tengah. Dan yang terakhir pada tanggal 14 Desember seluruhnya para pemimpin PKI lainnya beserta Amir Syarifuddin dieksekusi mati. Oke, mungkin hanya sekian yang akan dijelaskan dari kejadian. Mungkin selanjutnya ada 4. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dampak. Nah, dampaknya itu ada banyak sebenarnya, tapi dalam satu kejadian. Nah, yang pertama itu pembangunan terganggu. Nah, pembangunan ini terganggu karena memang dalam kondisi perang itu kan pasti bakal ruang-ruangan gitu ya kan. Terus yang berikutnya keamanan masyarakat tuh terganggu. Nah, karena keamanan masyarakat ini terganggu karena memang si para tentara dan keamanan masyarakat ini sedang sibuk mengurus pemberontakan PKI di Madiun ini. Terus selanjutnya adalah angka kematian semakin banyak. Pemberontakan PKI Madiun memakan banyak sekali korban jiwa baik dari PMI ataupun dari PKI. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan tokoh anti komunis. Nah, pemberontakan PKI ini juga menyebabkan para pejabat pemerintah dan tokoh anti komunis ini terbunuh. Lalu yang terakhir ada aktivitas masyarakat terganggu. Nah, karena pemberontakan PKI ini, aktivitas masyarakat pun jadi terbatas dan menyebabkan trauma berat pada masyarakat pada saat itu. Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tujuan. Silakan. Jadi untuk tujuan pemberontakan PKI di Madiun, selain untuk memulihkan pemerintahan Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk mengganti dasar negara Pancasila menjadi komunisme. Sesuai dengan namanya, komunis, maka pemberontakan PKI di Madiun ini bertujuan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis, karena di dalam pemberontakan PKI Madiun ini ada beberapa orang komunis yang masuk ke
PKI Madiun. Maka dari itu, dengan adanya tujuan pemberontakan PKI yang tadi, bangsa Indonesia itu terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu pertama bangsa-bangsa Indonesia yang tetap teguh pendirian kepada dasar negara kita, yaitu Pancasila, dan kubu yang kedua yaitu bangsa Indonesia yang berganti, yang asalnya dari dasar negara Pancasila menjadi paham komunis. Lalu tujuan berikutnya yaitu membentuk negara Republik Indonesia Soviet. Nah, di sini tujuan PKI membentuk negara Republik Indonesia Soviet ini dicetus oleh Musso. Musso ini menjadi pencetus paham komunisme di Indonesia, membentuk negara Republik Indonesia Soviet ini merupakan sejenis pemerintahan yang yang dicetusnya teh sama majelis atau dewan komunis kayak gitu. Lalu untuk tujuan selanjutnya mengajak para petani Indonesia dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Dan ada pun tujuan-tujuan yang lainnya seperti menentukan kabinet Muhammad Hatta, yaitu rela atau rekonstruksi dan nasionalisme. Dalam tujuan itu munculnya kabinet ini dikarenakan Amir Syarifuddin menyerahkan kepada presiden, lalu memberikan tugas kepada Muhammad Hatta. Maka dari itu salah satu tercetus untuk menurunkan kabinet Muhammad Hatta itu Amir Syarifuddin. Dan untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun, pemerintahan melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan. Di antaranya yang pertama, Soekarno memperlihatkan pengaruh dengan meminta rakyat untuk Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Lalu yang kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah. Lalu untuk tokoh-tokoh pemberontakan di PKI Madiun, untuk tokoh utamanya yaitu ada dua. Yang pertama Musso, bisa dilihat gambar wajahnya seperti ini. Musso ini ialah pencetus Republik Indonesia Soviet. Lalu yang kedua Amir Syarifuddin. Jadi Musso dan Amir Syarifuddin ini dua pencetus tokoh pemberontakan PKI di Madiun. Dan untuk tokoh-tokoh lainnya ada Kolonel Dahlan yang ini, lalu Dipa Nasution Aidit yang ini, Dipa Nasution Aidit. Lalu yang kelima Misbah yang ini. Dan ada pun tokoh-tokoh pemberontakan PKI di Madiun lainnya seperti Alimin Prawirodirjo, lalu Darson, lalu Senaun, lalu Hank Spetulit, lalu Abdul Latif Hendraningrat, dan yang terakhir Utomo Ramelan. Mungkin cukup sekian penjabaran dari kami. Barangkali dari saudara-saudara yang ingin bertanya kepada kami membuka satu pertanyaan saja. Akan waktu sudah menunjukkan waktu asal. Silakan kepada satu penanya. Silakan mohon perkenalkan nama saudara, asal. Perkenalkan, saya Arifin. Izin bertanya pada rekan saya yang berada di depan mempresentasikan terkait pemberontakan PKI di Madiun. Pertanyaannya dulu buat ini. Saya ingin bertanya, maksudnya karena kan kejadian pemberontakan PKI di Madiun ini kejadian pertama kali ya PKI memberontak di negara kita gitu. Saya ingin bertanya, mengapa bisa gitu Partai Komunis
Indonesia ini diadakan, kan asalnya mah Partai Komunis Indonesia ini sama dengan partai yang lainnya, tidak ada paham-paham komunis atau yang lainnya. Tetapi kenapa mereka itu malah memberontak kepada negara kita gitu. Sedangkan yang asalnya sudah merdeka pada tahun 1945, 1946, 1947 itu partai-partai mulai berdatangan dari partai Gelora, partai ya itu partai Gelora, partai Komunis juga, dan partai-partai yang lainnya. Nah, kenapa gitu? Mengapa ada bisa Partai Komunis Indonesia ini ingin menjadikan negara kita ini paham komunisme, padahal ya Insinyur Soekarno melihat Partai Komunis Indonesia ini kan karena Partai Komunis Indonesia ini membantu dalam peperangan juga, mereka sangat berjasa juga. Tetapi kenapa mereka ingin memberontak Indonesia untuk menjadi paham komunisme? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Arifin yang telah memberikan pertanyaannya kepada kami. Ya, tapi mohon maaf ya, sebelumnya kan ini menceritakan Partai Komunis Indonesia yang spesifiknya kepada di Madiun ya. Nah, namun baik, oleh karena itu kita jawab aja ya. Bukan secara, tadi kan kita membahasnya bukan secara PKI keseluruhan garis besar dan kenapa ada PKI ke Indonesia. Tapi di sini posisinya PKI telah di Indonesia dan mereka memberontak di Madiun. Tapi gak apa-apa, biar kita jelaskan soalnya. Seperti yang kita tahu, partai-partai lain, partai komunis, partai Islam, dan partai nasionalis sekuler yang ada di Indonesia telah berada dari sejak kemerdekaan Indonesia. Nah, dan Pancasila juga adalah sebagai ideologi yang netral terhadap paham kiri dan juga paham kanan dan juga paham Islam. Nah, wakil dari Partai Komunis di pemerintahan ini adalah Amir Syarifuddin, yang mana Amir Syarifuddin ini adalah sebagai wakil ini bertugas untuk memasukkan paham-paham komunis terhadap pemerintahan, yang mana pada saat itu komunis dan juga partai lainnya adalah disamakan setara, karena komunis belum seperti membahayakan. Namun karena karena Amir Syarifuddin yang mana di pemerintahan saat itu yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dipecat, sehingga komunis tidak bisa melakukan ekspansi pemahaman terhadap pemerintahan, sehingga Partai Komunis memberontak untuk mengubah ideologi negara dengan yang pertama kali yaitu memberontak di Madiun, yang mana kita paham ideologi komunis ini yang mana meniadakan status kepemilikan dan juga yang dimana semua kekuasaan itu berada di tangan pemerintah dan juga tidak percaya pada agama dan menghapus semua ajaran agama. Nah, tentu saja bagi bangsa Indonesia yang mana berideologikan Pancasila ini sangat membahayakan dengan jikalau ideologi komunis berjaya. Maka dari itu pemerintahan Indonesia dengan dibantu oleh TNI langsung menumpas sampai ke akar-akarnya Partai Komunis tersebut, sehingga alhamdulillah kita bisa hidup di era sekarang ini dengan beragamakan Islam. Dia menambahkan ya, kan mereka itu termasuk idealis dan oleh karena itu mereka ingin merubah ideologi negara kita. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa mereka tuh memiliki paham sendiri. Dan setelah itu, selain biasanya komunis itu identik dengan anti-Islam, tapi sebenarnya tidak anti-Islam saja. Komunis itu anti agama. Mungkin secara garis besarnya segitu. Mungkin sekian. Bagaimana saudara Muhammad? Apakah menjawab? Bagaimana Bung? Mungkin cukup sekian persentase dari kami. Semoga
Mungkin sekian presentasi dari kami. Semoga dapat menambah wawasan terhadap saudara-saudara. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga jawab PKI.